Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat senantiasa berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dapat belajar menuntut ilmu, yang mana ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang mulia, nikmat yang harus senantiasa kita jaga. Dikarenakan sungguh dengan menuntut ilmu, dengan belajar, berkumpul dengan teman-teman yang soleh, maka akan menjadikan hati terasa tenang. Dengan mengingat Allah tabaraka wa ta'ala yang membahas, mempelajari ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, yang akan hilang gundah gulana di dalam jiwa manusia. Sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan dalam Quran surah Ra'd. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Tahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, akan menjadikan jiwa seseorang itu menjadi tenang. Karena sesungguhnya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, manusia ini cinta kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala cinta kepada hambanya, hamba juga cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu, apabila seseorang dekat dengan Rabb yang dia cintai, maka akan mendatangkan ketenangan dalam jiwanya. Sebagaimana apabila seorang kekasih yang dekat dengan kekasihnya, maka yang ada adalah ketenangan, kemudian rasa bahagia di dalam jiwa. Berbeda halnya apabila seseorang sedang jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang muncul adalah gundah gulana, galau, perasaan yang tidak tenang. Kenapa? Dikarenakan orang tersebut jauh dari Rabbul Alamin, jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala, jauh dari zat yang pada dasarnya dia cintai. Fitrahnya orang itu cinta kepada Rabbul Alamin, cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu, apabila dia jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka akan menjadikan hati menjadi gelisah. Maka jamaah yang Allah tabaraka wa ta'ala, berbahagialah seseorang yang dia senantiasa dekat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tidaklah dijadikan patokan seseorang itu menjadi tenang hatinya dengan banyaknya harta yang dia miliki. Orang memiliki banyak harta, betapa banyak yang dia tidak bisa tidur pada malam hari. Betapa banyak orang yang memiliki jabatan yang tinggi, ternyata hidupnya tidak tenang. Hal ini dikarenakan jauhnya dia dengan
Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan ini jamaah melakukan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, nikmat yang besar ini ya harus senantiasa kita jaga, kita pelihara. Dan apabila kita dapati di sana ya penyakit yang muncul dalam jiwa kita, penyakit yang muncul dalam hati-hati kita, maka kembalilah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kembali kepada Allah, insya Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan hati itu hidup kembali. Ya. Ya, dan janganlah kalian berkeluh kesah. Ya, karena kita memiliki Rabb yang Maha Penyayang. Dan memang seperti itulah sifat manusia, suka berkeluh kesah. Ya, dikasih oleh Allah tabaraka wa ta'ala ya ujian, tidak bisa bersabar. Dikasih nikmat, tidak bisa bersyukur. Ya, suka berkeluh kesah. Tapi banyak, waduh, ini kok susah sekali hidup ini. Ini kok ada penyakit seperti ini. Ya, berapa banyak sudah ya orang yang meninggal nih karena sakit ini, gimana ini? Manusia seperti itu tabiatnya. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarra jazua wa idza massal khairu manu'a. Sungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Dikasih hujan ya ngeluh, dikasih panas ngeluh, kasih hujan panas takut. Itu manusia. Ya, dikasih hujan salah, ndak hujan ribut, hujan panas ya salah juga. Ya, ini halu, ngeluh saja. Ya, dan ini memang tabiat manusia. Ini ya caranya adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, senantiasa mengingat Allah tabaraka wa ta'ala, yang menghadiri majelis-majelis ilmu, membaca Al-Quranul Karim, yang membaca hadis-hadis Nabi yang mulia SAW, menuntut ilmu. Saya akan menjadikan hati menjadi tenang. Ya. Berbeda antara orang muslim dan orang-orang kufar. Ya. Orang-orang muslim mereka beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, beriman kepada hari akhir. Ya, mereka yakin bahwasanya ya tidaklah apa yang menimpanya melainkan sudah dituliskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Ajalnya telah dituliskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fulan akan meninggal pada usia sekian, tempat sekian, tempat ini ya jam sekian. Sudah ditetapkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena telah diangkat, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tintanya telah kering, udah dituliskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, berbeda dengan orang-orang kufar. Ya, orang-orang kufar mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Ya, mereka takut mati. Ya, ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Yang mana mereka, kata Allah tabaraka wa ta'ala, mereka berharap ya kalau seandainya mereka dapat hidup berapa lama? Alfasanah. Ya, 1000 tahun, subhanallah. Ya. Kenapa? Karena mereka ya takut akan kematian. Ya, sedangkan seorang muslim ya tidaklah ada jalan bagi seorang muslim ya untuk dapat bertemu dengan kekasihnya itu Allah tabaraka wa ta'ala, melainkan harus melewati kematian. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar. Ya, nikmat yang paling besar bagi seorang muslim adalah ketika bertemu dengan Rabbul Alamin, bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan bagi kita semua untuk dapat melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan nikmat yang besar jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lihat saja bagaimana seseorang yang apabila dia mencintai idolanya, mereka rela ya habiskan hartanya ya, ini ya untuk menjumpai pujaan hatinya. Ya, padahal orang itu tidak ada apa-apanya, cuman ya dia idola aja, suka saja gitu kan. Lalu bagaimana seorang hamba yang akan ketemu dengan Rabb-nya? Ya, seorang hamba yang akan ketemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, yang Allah tabaraka wa ta'ala menciptakannya, yang menciptakan anak-anaknya, istri-istrinya, memberikan kepadanya rezeki,
memberikan kepadanya makanan, minuman, ya, memberikan anugerah berupa ilmu pengetahuan, Allah angkat kebodohan dari dirinya. Bukankah ini merupakan kenikmatan yang agung yang Allah Tabaraka wa Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat kelak? Yaitu tidak ada kenikmatan yang lebih besar, ya, melainkan nikmat ketika seorang hamba bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian teman-teman yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi kita lanjutkan sedikit materi kita yang insya Allah nanti hari Sabtu kita sudah mulai amalus sanah, ya. Sudah mulai ujian. Hari Sabtu ujian lisan, hari Ahad ujian tulis. Untuk ujian lisannya mulainya pada subuh. Khusus yang ikhwan pada subuh. Jadi subuhnya berjamaah langsung ujian tahfidz sama tahsinnya dulu. Kemudian nanti jam 8 udah selesai, habis ujian, habis tes boleh pulang. Kemudian setelah itu baru ya ujian qiraah, kemudian muhadatsah, ya hadis dan lain-lain. Nanti jam 8. Adapun untuk hari Ahad, ya nanti ujian tulis seperti biasa. Mulainya dari jam 7. Jam 7 sudah mulai. Dan sekali lagi kami ingatkan ya untuk sungguh-sungguh menghadapi ujian, karena antum tidak otomatis langsung lanjut ke kelas yang berikutnya. Bisa jadi tidak naik kelas. Ya tidak naik kelas sebenarnya tidak apa-apa, tapi malunya itu kan. Ini subhanallah, udah om-om, udah bapak-bapak tidak naik kelas gitu kan. Masih kecil tidak apa-apa lah tidak naik kelas, ya. Terjadi sungguh-sungguh menghadapi ujian. Nah, di antaranya nanti ada ujian tauhid. Ya, ujian tauhid materinya sampai yang hari ini ana sampaikan. Baik, kita lanjutkan. Qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu, wa sunnatu 'indana athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'ani wa laysa sunnati qiyasun wa la tudrabu laha amsal. Dan sunnah, kata muallif rahimahullahu ta'ala anhu, adalah asar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah ini dia menjelaskan Al-Quran. Dia merupakan petunjuk bagi Al-Quran. Dan tidak ada dalam sunnah ini berupa qiyas. Dan tidak ada dalam sunnah ini permisalan-permisalan. Perkataan muallif rahimahullahu ta'ala anhu, wa sunnatu 'indana athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadha hiya sunnah. As-sunnatu hiya al-athar. Perkataan muallif rahimahullahu ta'ala anhu, sunnah bagi kami adalah asar atau peninggalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jejak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah ya pengertian sunnah. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sunnah. Ya, sunnah adalah jalan yang dititi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inilah sunnah. Ya, menurut muallif rahimahullahu ta'ala anhu. Wa qawluhu wa sunnatu 'indana athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqsudu anna sunnata mabnaha ala as-sam'i wa 'ala dalil. Dan yang dimaksud dengan sunnah di sini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, adalah sesuatu yang dibangun ya di atas dalil, di atas
dalil yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya perkataan-perkataan manusia yang mengatasnamakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ataupun kedustaan yang diatasnamakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena pada hari ini begitu banyak seseorang yang mengatasnamakan bahwasanya amal ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak ada landasannya, tidak ada dasarnya. Kalaulah seandainya setiap orang bisa kita ambil perkataannya, setiap orang boleh berbicara ini sunnah, maka betapa banyak orang yang akan merusak agama ini. Mereka semuanya kalau seandainya bebas mengatakan ini dari Nabi, maka rusak agama ini. Dan pada hari ini kita dapati seperti itu, jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Manusia betapa banyak mereka yang berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan ini dari Nabi, padahal tidak pernah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengamalkan amalan tersebut. Mereka katakan ini merupakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak ada satupun riwayat yang menyebutkannya. Tidak ada satupun hadis sahih yang sampai yang sanadnya sampai pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang amalan yang mereka katakan tersebut. Dan ini banyak pada hari ini dengan berbagai macam motifnya. Latar belakangnya banyak sekali. Mereka membuat sesuatu yang di atas namakan, diada-adakan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara motifnya, jamaah yang Allah tabaraka wa taala, mereka yang memalsukan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan sesuatu yang tidak pernah ada pada diri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antara motifnya yang pertama adalah mereka ingin merusak agama Islam. Mereka ingin merusak agama ini dari orang-orang yang tidak ingin Islam ini maju. Mereka ingin merusak agama Islam. Ingin memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin. Tidak ingin kaum muslimin bersatu. Hammad bin Zaid rahimahullahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwasanya di antara mereka ini, yaitu orang-orang zindik, ini ada di antara mereka, mereka ini telah memalsukan hadis atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid mengatakan bahwasanya kaum zindik ini telah memalsukan hadis atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 14.000 hadis. 14.000 hadis palsu. Ini subhanallah, jamaah Allah tabaraka wa taala. Ini orang zindik ini. Ini mereka diantaranya pura-pura masuk Islam. Mengaku sebagai kaum muslimin. Kemudian mereka modalnya pakai sorban gitu kan. Pakai jubah, pakai imamah, pakai koko juga. Padahal ternyata musuh-musuh Islam, dari baik itu misionaris ataupun Zionis, yang mereka ingin melihat menghancurkan agama ini dari dalam. Di antaranya adalah ini orang-orang zindik ini, sehingga mereka palsukan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin bahwasanya orang Islam ini mereka tidaklah Islam sebagaimana Islam yang diinginkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah Islam, akan tapi Islamnya Islam Nusantara, Islam Cina, Islam Jawa, Islam
Melayu gitu kan. Ya, Islamnya masing-masing. Ya, padahal Islam adalah ya Islam yang satu. Ya, Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini Islam yang pure, yang benar. Ya. Khawatirnya apa, Pak? Ya kalau tadi Islamnya bukan Islamnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya surganya pun bukan surga yang dijanjikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala, surganya beda lagi ini jangan-jangan. Ya. Ya ini ya diantaranya adalah orang-orang zindik, mereka memalsukan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, motifnya adalah ingin merusak agama Islam. Ya, kemudian juga dikatakan bahwasanya salah seorang zindik yang bernama Abdul Karim bin Auja, ya, ketika dia akan dihukum oleh khalifah yang di Basrah pada waktu itu, pada zaman Khalifah Al-Mahdi, ya pada tahun 160 Hijriyah, dia mengatakan bahwasanya sungguh aku telah memalsukan hadis, ya, sebanyak 4.000 hadis palsu, yang mana aku haramkan padanya perkara yang halal dan aku halalkan padanya perkara yang haram. Ini subhanallah, jamaah Allah tabaraka wa taala. Ini musuh-musuh Islam ada seperti ini. Ya makanya Pak, ya, seseorang, ya, itu kata para ulama cukuplah dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan apa yang dia dengar. Ya, tidak dicek-cek dulu, dapat pesan di WhatsApp kemudian langsung di-share al-hadis gitu kan. Ya, hadis apa ini? Ya, tidak dijelaskan ini hadis riwayat apa, sanadnya gimana. Ya, yang penting di-share saja dulu. Ya, makanya dikatakan cukuplah orang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar. Ya, dan di sini menunjukkan bagaimana kehati-hatian para ulama. Ya, bagaimana mereka sangat berhati-hati. Ya, tidak dengan mudah mengatakan ini dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang mulia sallallahu mengerjakan ini. Ya, padahal sumbernya belum jelas. Ya, dan ini ancamannya berat jamaah Allah tabaraka wa taala. Nabi yang mulia sallallahu mengatakan apa? Man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, maka hendaklah mereka menyiapkan tempat duduk baginya di api neraka. Ya. Dan pendusta ini ada dua. Yang pertama adalah dia memang dia yang membuat hadis palsu tersebut. Kemudian para ulama menjelaskan yang kedua adalah mereka yang ikut men-share-nya, menyebarluaskannya, membacakan hadis-hadis palsu itu, disebarkan kepada manusia. Ini termasuk ya orang yang berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dampaknya luar biasa jamaah Allah tabaraka wa taala. Ya. Memecah belah kaum muslimin, ya, menjadikan hizab kaum muslimin menjadi ya berkelompok-kelompok. Ini kelompok A, kelompok B. Ya. Karena apa? Karena hadis-hadis palsu yang mereka ya sebarkan tadi. Ya, padahal agama Islam bukan seperti itu. Ya, agama Islam tidak pernah mengajak manusia untuk berpecah belah, tidak ada. Ya, yang ada apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, kata Allah tabaraka wa taala. Ya, berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah tabaraka wa taala dan jangan berpecah belah. Ya, jangan berpecah belah. Ya, ini agama Islam. Ya, tidak pernah mengajak ini kelompok A, kelompok B, ini Islam A, ini Islam B, tidak ada. Yang ada Islam satu. Ya, Robnya satu, Allah tabaraka wa taala. Nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiblatnya satu. Ya. Ini agama Islam. Agama Islam tidak mengajak kaum muslimin untuk berpecah belah. Ya. Akan tapi ini tadi, ya, adanya hadis-hadis palsu. Ya. Berpecah belahlah, ya, karena rahmat, ya, perpecahan adalah rahmat. Ya, kalau perpecahan rahmat artinya persatuan azab dong kalau seperti itu. Ini maksudnya apa? Perpecahan adalah rahmat kata mereka. Ini jelas tidak benar. Ya, ini tadi ingin menjadikan kaum muslimin terpecah belah. Kemudian yang kedua,
motif mereka memalsukan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, memalsukan asar, adalah dalam rangka membela kelompok atau mazhabnya, dalam rangka membela mazhab atau membela alirannya, sehingga mereka bikin hadis-hadis palsu. Ya, di antara contoh yang mereka ada-adakan atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini hadis maudhu. Mereka katakan, yakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad bin Idris adharu ala ummati min iblis, wa yakunu fi ummati rajulun yuqalu Abu Hanifah huwa sirajun ummati. Ini hadis maudhu. Mereka katakan akan ada di tengah umatku seorang lelaki yang namanya Muhammad bin Idris. Siapa? Imam Syafi'i. Akan ada lelaki pada umatku yang namanya Muhammad bin Idris, yang mana Muhammad bin Idris ini lebih berbahaya daripada iblis. Dan akan ada pada umatku seseorang yang dia bernama Abu Hanifah, dan dia adalah lentera umat ini, penerang umat ini. Wah, ini subhanallah, ini hadis maudhu, hadis palsu. Ya, kenapa? Ini untuk membela mazhabnya. Ayo, artinya antum jangan ikut mazhab Syafi'i dong. Ya, kenapa? Itu lebih bahaya dari iblis itu. Ikut Abu Hanifah, Hanafi. Akhirnya dia bikin hadis-hadis. Kenapa? Karena fanatik madhab. Ya, fanatik madhab. Padahal ya para a'immah itu manhajnya satu, akidahnya sama gitu kan. Ya, mereka tidak ada masalah, tidak ada perbedaan dalam masalah akidah. Ya, perbedaan cuma masalah fikih. Yang masalah fikih ini adalah sesuatu yang ya diperbolehkan selama ada dalil. Akan tapi akidahnya sama, ya, tidak ada masalah. Semua mereka mengatakan ya Ar-Rahman Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, mereka mengatakan semua Allah beristawa di aras. Ya, ini hadis tadi ya, hadis maudhu, ya hadis maudhu yang mana di sanadnya ini ada dua orang yang terkenal sebagai pemalsu hadis. Di antaranya adalah Ma'mun bin Ahmad As-Sulami, dan yang lainnya adalah Ahmad bin Abdullah Al-Khawanbari, yang mana Al-Khatib mengatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis maudhu. Ya, ini motif yang kedua, yaitu apa? Fanatik madhab. Kemudian yang ketiga, jamaah Allah tabaraka wa taala, di antara motif mereka memalsukan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah mereka ingin ya menjilat penguasa, ingin menjilat atau mendekatkan diri kepada para raja, kepada sultan, kepada pemimpin. Ya, dan ini terus berlangsung jamaah Allah tabaraka wa taala dari masa ke masa. Para ulama su' ya mereka berdusta atas Nabi yang mulia SAW. Untuk apa? Untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan ya kemuliaan dari para raja tersebut. Ya, mereka bikin kebijakan-kebijakan yang menjadikan raja itu senang. Mereka halalkan yang haram, haramkan yang halal. Ya, ini boleh katanya. Riba boleh, tidak apa-apa. Syar'i, riba syar'i. Ya, udah masuk. Untuk apa? Oh, ini jadi penasehat kerajaan, penasehat penguasa. Kenapa? Karena semuanya boleh. Ya, semuanya boleh, halal gitu kan. Bawa dalil nanti. Bawa hadis. Hadisnya ini nanti hadis palsu, bikin hadisnya. Ya. Di antara tadi fitnah, ingin dekat dengan penguasa. Kalau dekat sama penguasa kan enak. Ya. Pondoknya besar-besar gitu kan. Pengikutnya pun banyak. Ya. Ulah masuk. Tadi udah ya dikabarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya akan ada nanti
ya, para duat yang menyuruh kepada neraka jahanam. Dan ini hati-hati. Kemudian yang keempat adalah dikarenakan ya lupa atau salah. Ya, yang mana sebagian dari kaum muslimin ini ada yang mereka salah dalam menyampaikan hadis. Mereka lupa, ya, mereka salah dalam menyampaikan hadis. Kemudian sewaktu mereka dapati bahwasanya mereka salah, ya, mereka tidak mau rujuk kepada kebenaran. Mereka tidak mau rujuk, enggan. Udah disampaikan nih, malu untuk mengatakan, oh ana salah, oh dalam masalah ini ana ya keliru, ana jahil, dalam masalah ini ana salah, tidak tahu. Kenapa? Karena takut nanti dikatakan bodoh, ya, takut dikatakan jahil, takut ditinggalkan madu'unya. Ini kan ya ustadz yang udah ngetop ini, ya udah banyak pengikutnya, masa salah masalah hadis ini gitu kan. Ya, daripada mengaku salah, tidak usah, tinggal istighfar aja. Enak sekali. Itu udah jutaan manusia yang dengarnya, yang nyampaikannya tuan guru besar misalnya kan, tuan guru besar lagi, ya, disiarkan secara live di 5 negara misalnya kan, insyaallah salah nyampaikan hadis, ya, ya mungkin karena tadi 5 negara kan, akhirnya dia halalkan apa yang Allah Taala haramkan dan haramkan apa yang Allah halalkan karena kesalahan, lupa. Ya harusnya ini halal dibilang haram gitu kan. Pulang ke rumah kemudian ada yang mengingatkan atau dia sadar, aduh saya lupa. Ya. Dan dia tidak mau rujuk. Ya, harusnya dia sampaikan lagi, ini saya salah. Dia sampaikan, ya ini saya salah, ini hadisnya harusnya saya ini halal tapi saya bilang haram gitu kan, ya, atau ini hadisnya hadis yang doif yang saya sampaikan, hadis yang palsu misalnya, harusnya dia sampaikan. Akan tapi dikarenakan dia ya enggan dan tidak ingin dikatakan bahwasanya nanti bodoh, ya dikatakan ini ilmunya ndak mungkin lah, ya kurang matang lah, akhirnya ya dia urungkan untuk merujuk kepada kebenaran tersebut. Akhirnya ini tersebar, ini jadi hadis palsu. Ya. Kenapa? Karena nyampaikan tuan guru besar gitu kan. Ini orang ini hafal banyak hadis. Ya. Kemudian yang kelima adalah seorang yang membawakan hadis dari hafalannya padahal dia adalah salah seorang perawi yang menyandarkan hadisnya pada kitab dan hafalannya ini tidaklah kuat. Maka ketika kitabnya hilang, dia terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian hadis. Ya, orang ini dia hafalannya tidak kuat. Dia menyampaikan hadis dari kitabnya yang telah ya yang dia catat dari gurunya. Kemudian sewaktu kitabnya hilang, dia pun jatuh kepada kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan hadis. Akhirnya tersebarlah hadis-hadis ya yang palsu tadi. Kemudian yang keenam kata mu'allif di sini rahimahullah ta'ala adalah kacaunya pikiran perawi di akhir usianya. Dan ini terjadi pada sebagian perawi yang awalnya dia siqah, yang awalnya perawi ini siqah, ya terpercaya, maka mereka ini ma'zur, ya diterima uzurnya, dimaklumi, kecuali orang yang menerima dan mengambil semua riwayat yang disandarkan kepada rawi ini, ya, tanpa membedakan antara hadis yang diriwayatkan ketika mereka dalam kondisi yang masih fit atau masih prima
dan hadis-hadis yang diriwayatkan dari mereka ketika mereka goncang pikirannya ataupun sudah tua usianya. Jadi ada perawi yang dia waktu muda hafalannya kuat, ya, tapi sudah semakin bertambahnya usia, dia daya ingat pun semakin berkurang, ya, maka perawi ini berubah statusnya, gitu kan. Nah, harusnya orang yang meriwayatkan hadis membedakan ini masih siqah, kemudian udah tua, riwayatnya udah tidak bisa diterima. Ya, akan tapi orang ini tidak membeda-bedakan. Ini orang siqah dari muda sampai tuanya diambilnya semua ilmunya. Ya, padahal sewaktu udah tua ini udah goncang hafalannya. Akhirnya apa? Tersebarlah hadis palsu. Tadi orang siqah tadi yang sudah tua. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah ya, seorang yang dia ingin menang atas lawan debatnya. Ini diantaranya orang yang suka berjidal, ya, orang berdebat hanya bikin hadis-hadis palsu. Ya, mereka berdusta atas nama Nabi yang mulia SAW untuk apa? Untuk kepentingannya sendiri. Kemudian yang terakhir, yang kedelapan, ya adalah ingin mendapatkan keridhaan manusia. Ya, ingin dikatakan orang yang alim lah, ya, ingin dikatakan orang yang pandai, ya, biar semakin banyak mad'unya, makin banyak jamaahnya, hadis-hadis palsu pun disampaikan. Yang lebih parah, udah tahu ini hadis palsu masih aja disampaikan. Ya, di antaranya adalah mereka ingin apa? Niatnya baik pada asalnya. Ya, niatnya baik untuk apa? Untuk orang agar ya kembali ke agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, memelihara sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibikinnya hadis-hadis yang tidak ada, ya, tidak ada sanadnya, hadis-hadis yang maudhu disebarkan. Ya, kenapa? Ya, tadi tujuannya bagus awalnya, dan yang seperti ini tetap tidak dibenarkan. Ya, karena niat baik ini tidak bisa mengubah suatu amal yang buruk menjadi baik pula. Ya, niat baik tidak bisa mengubah amal yang rusak menjadi baik. Ya, contoh misalnya tadi menyebarkan hadis palsu dengan tujuan agar orang menghidupkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini tidak dibenarkan. Atau misalnya seseorang ya yang dia mendatangi pelacur, wa iyazubillah, ya, kenapa? Karena kasihan tuh lagi butuh uang, nah bantu gitu kan, ya, dikasih uang, dikasih kebahagiaan, ya, niatnya baik tapi tidak melegalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala, tidak menjadikan amalan itu menjadi benar dikarenakan baiknya niat seseorang. Mencuri, ya, dia mencuri niatnya apa? Untuk bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Ya, tetap tidak menjadikan mencurinya jadi halal. Tetap ini diharamkan oleh Allah Taala walaupun niatnya baik. Ya, ingat, niat tidak bisa mengubah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala menjadi halal, tidak. Ya, tapi dengan niat bisa mengubah sesuatu yang mubah menjadi ibadah. Ya, beda ya. Kalau yang haram jadi halal tidak bisa, tapi yang mubah jadi ibadah bisa. Ya. Contoh misalnya, di antara ya tujuan pernikahan adalah untuk dapat memelihara kemaluan, kemudian mencetak generasi yang soleh dan solehah. Maka seseorang yang mereka mengerjakan sesuatu yang mubah untuk mencapai tujuan dari pernikahan ini dengan niat karena Allah Taala, maka akan mendapatkan pahala. Misal ibu-ibu yang
dia pergi ke salon. Pergi ke salon hukumnya apa? Mubah. Ya, pergi ke salon mubah. Akan tapi sewaktu dia niatkan, saya ke salon agar apa? Agar suami saya tidak jelalatan matanya. Ya, biar tidak mengintai ya, wanita-wanita di luar sana. Biar dia jaga pandangannya, biar dia bisa jaga kemaluannya. Makanya saya ke salon ini. Ya. Maka sesuatu yang mubah tadi maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-wasailu laha ahkamul maqasid, ya, dalam kaidah. Ya, wasail itu dihukumi dengan tujuannya. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Maka tadi perginya ibu-ibu ini ke salon ya dengan niat seperti itu, maka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suaminya memberi uang tadi kan, ya, Pak minta uang dong Pak, kita kan Abi minta uang apa, mau ke salon, biar apa ya, biar Abi dapat jaga pandangan. Ya udah, ini dikasih tadi tujuannya agar untuk dapat menjaga pandangan, dapat menjaga kemaluannya, maka ngasih uangnya pun yang menjadi ibadah di sisi Allah Taala. Ya. Beli minyak wangi, beli minyak wangi ini hukumnya apa sih? Mubah. Ya, mubah. Ya, sesuatu yang mubah bisa bernilai ibadah dengan niat yang benar. Ya, sewaktu dia niatkan, kenapa pakai minyak wangi? Ini biar sholat jamaah nanti tidak ganggu teman sebelah ada, gitu kan? Menjadikan manusia senang, gitu kan? Dan Rasulullah SAW itu orang yang harum, yang mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW. Ya, maka sewaktu diniatkan karena Allah Taala, maka ini akan bernilai ibadah. Ya, dengan kaidah ini jamaah dengan Allah Taala, maka ya betapa banyak ya amalan yang mubah yang antum kerjakan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Taala selama niatnya benar. Ya. Tapi bukan berarti dengan niat yang benar tadi dapat mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Ya, ingat, tidak bisa. Ya, termasuklah tadi yang menyebarkan hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis palsu, tujuannya biar ya manusia mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, manusia kembali sholat jamaah di masjid, bikinlah hadis-hadis palsu. Ya, bikinlah ya agar masjidnya bersih misalnya kan. Padahal siapa mengangkat satu debu dari masjid maka dapat satu bidadari. Insyaallah. Ya. Tujuannya apa? Itu bukan hadis ya, nanti sebar lagi kan. Wah, ini kan ya. Ya. Tujuannya tadi agar apa ya? Agar masjidnya bersih nih. Ya, niatnya bagus, tapi berdusta atas nama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi jangan bertujuan untuk bikin hadis ya. Ya, jangan. Dan diingatkan apabila ada saudara-saudara kita yang bersalah. Tapi azan ya. Kita azan dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa walah. Nasta'nif darsana, kita lanjutkan pelajaran kita. Walihadza yutlaqu ala ahli sunnah wa min asma'ihim annahum ahlus sunnah wal athar. Oleh sebab itu ya, di antara nama ahlus sunnah adalah ahlul athar. Ya, jadi ada beberapa penamaan yang disyariatkan. Jadi antaranya ada ahlus sunnah wal jamaah, kemudian ahlul athar, kemudian salafi yang menisbat kepada salaf soleh, ya. Dan di antara namanya tadi adalah ahlul athar, yang mana yang dimaksud dengan athar di sini adalah mereka mengikuti athar, ya, athar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, peninggalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diinginkan oleh muallif rahimahullahu taala anhu. Wa laysa al-maqsud huna bil athar ma yakunu fi istilahi ba'd al-ulama wal muhaddithin anna al-maqsud bil athar huwa ma yu'tharu 'anis salafi mimma la yasih raf'ahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan yang dimaksud dengan asar di sini adalah asar
menurut istilah para ulama ahlul hadis, ya, yang mana mereka mengatakan wa ma yu'tharu an salaf, apa yang merupakan peninggalan dari para salaf yang dia tidak sampai yang tidak sampai marfu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sampai derajat marfu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah athar. Ya. Dan perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, menurut istilah hadis nanti, ya, menurut istilah para ulama ahlul hadis, ini hadis ada hadis yang marfu, ya, kemudian ada hadis mauquf, kemudian ada maqtu, ya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Baiquni, ya, Imam Al-Baiquni dalam kitabnya Baiquniyah, wa ma udifa lin nabi marfu'u wa ma litabi'i huwa maqtu'. Apa-apa yang dinisbatkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah marfu. Ya, hadis marfu itu apa? Yang dinisbatkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hadis yang sanadnya sampai pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini dikenal dengan hadis marfu. Wa ma litabi'i huwa maqtu'. Wa ma litabi'i huwal maqtu'. Dan apa yang dinisbatkan kepada para tabi'in ini dikenal dengan hadis maqtu'. Kalau pada para sahabat tadi apa? Hadis mauquf. Artinya sanadnya sampai, ya, dinisbatkan kepada Rasul, ini marfu, kemudian dinisbatkan kepada para sahabat, ini mauquf, dinisbatkan kepada para tabi'in, ini maqtu. Contoh hadis marfu adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai pada Nabi, ya, berkata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, ya, tidaklah salah seorang di antara kalian ini dikatakan beriman, ya, sampai dia menjadikan hatta akuna ahabba ilaihi, sampai, ya, aku menjadi seseorang yang paling dia cintai, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, ya, dari cintanya kepada bapaknya, kemudian anaknya dan seluruh manusia. Ya, ini hadis marfu. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti dibagi lagi. Ini marfu qauli. Kenapa? Qauli dari perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti ada marfu fi'li, takriri. Ini contoh hadis marfu. Ya, tidaklah beriman salah seorang dari kalian, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian menjadikan aku yang paling engkau cintai, melebihi cintamu kepada bapakmu, kepada anakmu, dan kepada semua manusia. Dan ini mutlak jamaah memuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, pernah Amirul Mukminin, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, sungguhnya engkau ini adalah orang yang paling aku cintai, melebihi cintaku kepada semua manusia kecuali kepada diriku sendiri." Kemudian Nabi mengatakan, "La ya Umar, enggak benar masih cinta engkau ini wahai Umar. Sampai apa? Sampai engkau jadikan aku adalah orang yang paling engkau cintai." Ya, kemudian Umar pun mengatakan, "Wallahi, ya, demi Allah, ya, sekarang engkau adalah orang yang lebih aku cintai, bahkan lebih dari diriku sendiri." Ya. Jadi, ya, harus Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kita jadikan prioritas. Dihadapkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan selainnya, dengan pekerjaan,
dengan ya harta dan yang lain-lain, tetap harus kita dahulukan membela sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jabatannya, walaupun taruhannya apa, udah nih antum kalau kerjakan sunnah Nabi, antum dipecat. Ya udah, pecat aja Pak. Ya kenapa? Karena ana cinta kepada Nabi ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pekerjaan harta udah ditulis oleh Allah Taala. Ya kan, udah tertulis dalam Lauhul Mahfuz, ini loh harta antum. Rezeki antum akan yang akan antum dapatkan di dunia sekian, dan pasti akan antum dapatkan ya sebelum antum meninggal dunia. Udah terpenuhi semua janji yang Allah Taala berikan. Ya, udah dituliskan dalam Lauhul Mahfuz. Ya, tapi tidak ada jaminan kita masuk surga. Ya, tidak ada jaminan. Ya, dan di antara syarat untuk masuk surga adalah ya mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, taat kepada Rasul. Ya, anda tidak taat sama antum paling 60 tahun Pak, gitu kan. Kalau lah seandainya langsung jadi jatuh miskin, dan tidak ada ceritanya kayak gitu. Ya, rezeki udah Allah jamin. Ya, maka harus kita jadikan cinta kita pada Nabi yang mulia SAW sebagai prioritas utama. Ini tidak bisa ya diganggu gugat ini. Udah, ini prinsip gitu kan. Prinsip hidup ana adalah harus taat kepada Nabi. Ya, yang lain bolehlah. Antum mau tambah jam kerjanya tidak masalah, asal jangan ganggu prinsip hidup saya, gitu kan. Ya, ini sunnah Nabi. Ya, saya cinta kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi paling ancamannya apa sih? Paling diancamannya berhentikan kerja, gitu kan. Ya, paling ancamannya ya ndak ada sampai dibunuh kan. Ya, sampai diusir dari kota Pontianak karena memelihara sunnah kan ndak. Ya. Bagaimana dahulu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, mereka membela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita untuk membela sunnahnya aja susah sekali. Ini menunjukkan betapa lemahnya iman kaum muslimin pada hari ini. Ya. Dan tetap jamaah dengan Allah Taala, ya, cinta kepada Nabi pun tidak boleh gulu kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Ya, beliau meninggal sebagaimana nabi-nabi yang lain pun meninggal dunia. Ya. Sebagaimana firman Allah Taala, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Ya, dan tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu melainkan adalah utusan Allah Taala, dan telah berlalu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul-rasul yang lain. Ya. Afa immata, apakah ya setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, apakah jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kemudian ataupun dibunuh, kemudian engkau balik murtad, keluar dari agama Allah Taala, ya, di sini menunjukkan bahwasanya Muhammad SAW meninggal dunia. Ya. Dan Rasulullah SAW meninggal sebagaimana manusia lainnya meninggal, sebagaimana para nabi yang lainnya meninggal. Ya, ajibnya itu subhanallah. Karena baru beberapa waktu yang lalu dapatkan pesan di salah satu grup, ya, hasil ya muktamar, hasil rapat salah satu ya kelompok gitu kan, organisasi, dilaporkan kepada Nabi yang mulia SAW dan disetujui oleh Rasulullah. Masya Allah, itu dapat juga. Itu gimana ceritanya? Rasulullah SAW sudah meninggal, hasil rapatnya disetujui sama Nabi yang mulia SAW. Ya, dibawa oleh ya subhanallah, ini khurafatnya luar biasa. Ya, sampai pada Nabi. Ya, ada lagi sebagian ya, yang dia mimpi ya ketemu Nabi yang mulia SAW kemudian jadikan syariat. Kemudian ada lagi yang kalau dapat masalah, tunggu saya tidur dulu, nanti laporan sama Nabi yang mulia SAW. Ini luar biasa. Rasul yang mulia SAW sudah meninggal dunia. Jangan berlebih-lebihan. Ya, janganlah kalian berlebihan kepadaku, kata Nabi yang mulia SAW. Ya, sebagaimana berlebih-lebihannya ya orang-orang Nasrani kepada Isa ibnu Maryam. Ya, katakanlah abduhu wa rasul. Katakanlah bahwasanya aku ini adalah hamba dan utusan Allah Taala.
Nabi manusia, ya jangan berlebih-lebihan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ya ini tadi contoh hadis marfu ya. Hadis marfu adalah ya setiap hadis ya yang sanadnya sampai pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini ringkasnya. Setiap hadis yang sanadnya sampai pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini hadis marfu. Ya walaupun ini dari sisi rawinya ya sampai pada Nabi. Walaupun nanti ada, kalau dari banyaknya perawi nanti ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, ya, nanti ada pula hadis dhaif, hadis ya yang sahih. Ini lain cerita lagi gitu kan. Kemudian contoh hadis mauquf. Apa tadi mauquf? Yang dinisbatkan kepada para sahabat. Contohnya adalah An Abdillah yani Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala al-iktisadu fi sunnati ahsanu min ijtihadi fil bid'ati. Dari Abdullah, yang dimaksud di sini adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan iktisadu fi sunnah, sederhana di atas sunnah, ahsanu lebih baik, min ijtihadi fil bid'ah, daripada ya bersungguh-sungguh di atas kebid'ahan. Nah, ini disebut dengan hadis mauquf. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada seorang sahabat. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya sederhana di atas sunnah itu jauh lebih baik, lebih mulia ya daripada antum bersungguh-sungguh ya di atas kebid'ahan. Ya, Pak, orang ya kadang di atas bid'ah itu luar biasa. Ya, habis hartanya itu untuk haul, untuk kegiatan-kegiatan itu berapa banyak uang itu. Ya, mengumpulkan uang ini luar biasa. Ya kalau diterima, tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena tidak ada tuntunan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima. Ya, dan di antara syarat diterimanya amal adalah ittiba. Ya. Makanya ahlul athar, ahlul ittiba. Ya, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ya, orang yang mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lah orang yang cinta kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukti cinta seorang pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti beliau, bukan nyanyi cinta Rasul. Ya. Bukan bukti cinta itu nyanyi cinta-cinta gitu kan. Ya, akan tapi disuruh Rasul untuk kerjakan ini, dia tidak kerjakan. Ya, disuruh untuk tinggalkan amal ini, dia tidak mau tinggalkan. Rasul tidak ajarkan, dia kerjakan. Ya, katanya cinta. Ya, kita lihat kadang orang untuk ya melakukan suatu amalan, ya pesta haul yang tidak ada tuntunan itu habis uangnya banyak sekali. Ya, pesta kematian. Ya, kemudian perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak sekali habis harta manusia. Ya. Padahal kalau digunakan untuk memberi makan anak yatim, subhanallah. Ya. Untuk bangun masjid banyak. Berapa masjid yang bisa dibangun gitu kan? Wakaf Al-Qur'an, ya, amal jariyah yang jelas. Ya, yang udah jelas-jelas aja gitu kan. Ngapain antum habiskan harta untuk sesuatu yang belum pasti? Ini udah jelasnya antum wakaf Al-Qur'an. Wakaf Al-Qur'an. Ya. Ini udah jelas yang berjariah kok dibaca manusia. Ya. Ngapain ya habiskan harta untuk tadi, untuk amalan-amalan yang masih ya anggaplah masih diperselisihkan para ulama.
Anggaplah diperselisihkan gitu. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ini kan ada perselisihan. Ya. Kenapa tidak yang pasti-pasti aja? Udahlah untuk bangun masjid aja lah. Ini udah sepakat semuanya ulama gitu kan. Ya. Asal jangan masjidnya orang Syiah tuh bangun. Itu lain cerita lagi gitu. Ya. Bangun masjid udah jelas. Ya udah jelas. Ya, ini adalah amal jariah. Ya, untuk yang pasti sederhana saja gitu kan. Beramal itu sederhana saja. Ya. Daripada sungguh-sungguh luar biasa. Ya. Ndak malam, ndak tidur semalaman. Ya, salat apa? Salat poligami. Ya. Ndak tidur semalaman. Ya, salat apa? Salat poligami, Ustaz. Ya, kenapa? Ya biar bisa poligami. Sungguh-sungguh kan malam-malam. Ya, bagusan aja salat. Ya, salat witir 1 rakaat sederhana, tapi sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habis salat poligami, salat birrul walidain. Ya. Untuk apa? Untuk orang tua gitu kan. Karena saya sayang sama ya orang tua saya salat birrul walidain. Nah, ini ada. Sekarang kan orang kalau masalah agama kreatifnya luar biasa. Ada saja sesuatu yang baru. Ya. Dan ini tidak diperbolehkan oleh Allah Taala. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan sederhana di atas sunnah ini ahsan, lebih baik daripada ya bersungguh-sungguh di atas kebid'ahan. Udahlah. Yang udah jelas-jelas hadisnya itu aja kita kerjakan. Ya, ngapain antum capek-capek letih-letih amalan yang belum jelas kevaliditannya. Ya, masih dipertanyakan. Kemudian maktu. Ya, hadis maktu tadi apa maktu? Yang disebarkan kepada tabi'in. Jadi antara tabi'in adalah ya contohnya adalah apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Sirin. Ya, Muhammad bin Sirin ini adalah seorang tabi'in, murid dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Ibnu Sirin ini juga murid dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, artinya Ibnu Sirin ini adalah seorang tabi'in. An Muhammad bin Sirin qala inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini sudah sering sekali ya dengarkan. Ya, Muhammad bin Sirin mengatakan sesungguhnya ilmu itu adalah agama kalian. Inna hadzal ilma dinun fanzuru, maka lihatlah oleh kalian amman ta'khuduna dinakum. Ya, dari siapa kalian ambil ilmu kalian tersebut. Ya, ini disebut dengan hadis maktu. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada tabi'in. Hadis enggak? Hadis. Ya, hadis apa? Hadis maktu. Karena sampainya pada tabi'in. Jadi sini Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala mengingatkan kepada kita untuk selektif jamaah dengan Allah Taala dalam memilih guru. Ya, benar-benar nih selektif dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Ya. Ya, kita kalau berobat saja harus benar-benar gitu kan. Ya, harus cari yang ahli. Ya, dokter ahli misalnya. Ya, tidak mungkin kita ya ingin berobat sakit, misalnya kita sakit berobat ya pergi ke ahli hukum gitu kan, walaupun profesor hukum ya dia profesinya di hukum gitu, sedangkan saya ingin berobat ya maka nggak nyambung ya. Maka begitu juga ingin belajar agama ya harus kita lihat gurunya ya, bukan berarti orang yang profesor bidang hukum khutbah khutbahnya masalah ya tidak ada ayat dari Al-Quran, tidak ada hadis Nabi yang disampaikan, pemahaman pun sembarangan, baca Quran aja nggak benar, walaupun profesor, gitu kan? Ya begitu juga dalam memilih guru tadi, ya harus selektif sebagaimana nasihat Ibnu Sirin. Lihat nih siapa nih gurunya, ya sanad keilmuannya gimana nih, dari mana dia belajar nih. Ya kita kalau masalah dunia aja selektifnya luar biasa. Kenapa masalah akhirat sembarangan gitu kan? Ini udah tahu nih ada guru yang bermasalah ini. Ya kenapa masih mau
diambil ilmunya, udah yang lain saja. Ya. Ini diperbincangkan ya orang ini. Ya udah. Ya, lihat sama siapa dia berkumpul, siapa teman-temannya. Ya. Maka tidak bisa sembarangan kita ngambil ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini adalah agama kita, kata Ibnu Sirin. Ya, ini yang akan menjadi landasan kita dalam beribadah ini nih. Dari ilmu yang kita dapatkan. Ya, kalau belajar dengan ahlul bidah, ya udah ngikut bid'ahnya. Ahlul hawa begitu juga. Ya. Maka perhatikan benar-benar. Ya. Dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Bukan berarti ya cukup ya ini orang ini kan akhlaknya bagus Ustaz, gitu kan. Ya, bagus, senyum aja terus gitu kan. Ya orang gila juga senyum terus gitu kan. Orang gila juga senyum terus. Ya, bukan patokan seperti itu. Ya. Bawa Al-Qur'an, bawa hadis. Kitabnya Ushul Thalattsah Ustaz. Iya, Ushul Thalattsah. Antum lihat bagaimana orang-orang Haroki yang dibawakan perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ya kan? Atau orang-orang Haroki tersebut. Ya, ujung-ujungnya demo ibu-ibunya di jalan. Ya. Tapi yang dibawakan apa nanti perkataan Ibnu Qayyim. Ya. Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Taimiyah. Subhanallah. Ya. Akan tapi pemahaman bagaimana metode mereka dalam memahami ya Al-Quran, metode mereka dalam memahami hadis-hadis Nabi yang mulia SAW, kemudian bagaimana mereka membawakan pendapat para ulama tersebut, apakah sesuai dengan keinginannya atau keinginan hawa nafsunya. Ya. Maka perhatikan jamaah Allah tabaraka wa taala, ya, dari mana kalian mengambil agama kalian tersebut. Nah, ini namanya tadi hadis maqtu, ya. Jadi, ya, muallif rahimahullahu taala di sini mengatakan yang dimaksud dengan asar di sini, ahlul asar, adalah ya mereka yang mengambil dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka yang mengambil dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau yang dimaksud dengan ahlul asar di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan sunnah jamaah yang Allah tabaraka wa taala ini diambil dari dalil yang sahih, ya, dari dalil yang sahih yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan difahami dengan pemahaman yang benar pula. Ya, dalilnya benar, kemudian pemahamannya pun benar. Ya, jadi ini diingatkan oleh para ulama, sebab orang sesat itu ada dua. Yang pertama, dia tidak mengambil dari dalil, ya, tidak memakai dalil sebagai landasannya. Ya, mereka tidak mengambil dari Al-Quran, tidak mengambil dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka ambil dari akal-akal mereka, ya, mereka takwil. Ya, mereka ambil dari filsafat. Ya, mereka tidak menggunakan dalil. Akhirnya mereka sesat. Yang kelompok yang kedua, mereka pakai dalil. Ya, pakai Al-Quran, pakai hadis. Akan tapi mereka tidak mau memahami dalil, tidak memahami Al-Quran dan hadis tadi sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, akhirnya dia pun ya sesat, ya, salah memahami dalil tersebut. Apalagi pada hari ini jamaah Allah tabaraka wa taala, tidak ada firqah sesat tersebut yang mereka tidak membawakan Al-Quran, tidak membawakan hadis. Ya, semua bawakan ini loh dalilnya dari Al-Quran. Ini bawanya hadis Nabi yang mulia SAW dari riwayat Bukhari. Bahkan sebagian dari mereka hafal hadis-hadis, hafal 1000 hadis misalnya kan. Ya. Akan tapi ya sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, utuz zakat wala yu'tu zakat. Ya, diberi kecerdasan akan tapi tidak diberi kesucian jiwa. Dan ini banyak kan dari ya masa ke masa. Ya, udah kita pernah sampaikan bagaimana ya Jahin, kemudian bagaimana Wasil bin Atha, ya, yang mereka ya
memiliki kecerdasan, yang memiliki kecerdasan akan tapi tidak memiliki ya kesucian jiwa tadi. Akhirnya malah menjadi tokoh Mu'tazilah ya. Belum lagi Nafi bin Azraq ya kan, muridnya siapa? Ibnu Abbas ya, ternyata menjadi pentolan Khawarij ya. Rasa ini saja ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi materi kita sampai di sini ujiannya. Ya, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk ana dan untuk antum semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Naktafi bihadzal qadar wa naktatim bi du'ai kafratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.